Halo guys, Anton di sini dan di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana cara membuat mockup. Ngomongin soal mockup memang bahasanya udah terlalu luas karena ada banyak sekali jenis mockup. Mulai dari mockup baju, tas, logo, topi, box, casing HP, cover buku, cangkir, dan lain sebagainya. Bahkan sampai billboard sekalipun. Tapi ada poin penting yang bisa kita ambil dari mockup ini, yaitu mockup memungkinkan kita untuk mengubah bagian tertentu pada sebuah desain. Jadi misalnya kita telah membuat desain topi seperti ini. Nah, mockup ini memungkinkan kita untuk mengubah bagian tertentu. Misalnya diubah tulisannya, logonya, atau mungkin bahkan slogannya saja. Nah, itu tergantung si penyedia atau pembuat mockupnya. Di sini saya mencontohkan satu buah mockup. Nah, mockup ini adalah mockup screen. Jadi mockup ini mengizinkan kita untuk mengubah bagian layarnya saja. Jadi tampilan layarnya bisa kita ubah sesuai keinginan. Nah, ini juga termasuk mockup ya guys. Begitupun dengan mockup jenis yang lain. Seperti misalnya ini. Kita bisa mengganti misalnya nama ini menjadi freepik.com gitu. Terus slogannya surganya para desainer. Terus untuk kaos misalnya, di sini misalnya ada orang membuat mockup baju dan tulisannya adalah Your Design Here Mockup. Itu artinya yang bisa kita ubah adalah tulisan ini. Misalnya mau saya ubah jadi Your Design Here, mau saya ubah jadi rajanya tips dan trik. MOCK saya ganti raja, up diganti tips, raja tips, rajanya tips dan trik gitu. Nah, dalam mockup ini bagian yang bisa kita ubah dinamakan sebagai placeholder. Saya kasih contoh untuk yang desain ini. Biasanya dalam sebuah template mockup ada keterangan place to edit gitu. Nah, ini ada. Nah, contohnya ini. Jadi kita harus klik 2 kali pada objek ini. Nah, di sini ada 2 objek yang bisa kita ubah, satunya layar HP dan satunya layar komputer. Klik 2 kali pada objek tersebut. Nah, untuk menggantinya gampang banget ya. Kita tinggal menambahkan foto atau gambar yang ingin kita terapkan. Saya kasih contoh, misalnya saya ingin mengubah tampilan layarnya menjadi wallpaper seperti ini. Tinggal drag and drop saja. Nah, untuk layer yang kedua bisa kita hapus saja. Lalu kita perbesar dan sesuaikan. Nah, jika sudah kita Ctrl S atau file lalu save. Nah, secara otomatis si template-nya akan berubah. Kurang lebih konsep mockup seperti itu. Contoh yang kedua misalnya kita mengganti tampilan layar dari smartphone-nya. Jadi kita cari objek yang bisa kita ubah alias placeholder-nya. Yaitu kita klik ini, ternyata yang aktif ini. Jadi klik 2 kali di sini. Lalu kita masukkan sebuah gambar di situ. File, save. Nah, dia akan langsung berubah ya. Nah, karena mockup ini ada banyak banget jenisnya, maka saya jelaskan secara dasarnya saja. Dari contoh yang tadi, seharusnya kalian paham bahwa sebuah mockup memungkinkan kita mengubah bagian tertentu pada sebuah desain. Nah, template mockup ini biasanya disimpan dalam bentuk file Photoshop atau CorelDRAW atau Adobe Illustrator. Tapi yang sering saya temukan adalah yang format Photoshop atau PSD. Seperti ini. Ini kan formatnya PSD. Nah, kenapa PSD? Karena di Photoshop kita bisa dengan mudah mengganti desain berdasarkan layernya. Intinya Photoshop itu sangat friendly untuk urusan permockupan gitu. Nah, jadi kali ini saya hanya akan mencontohkan dengan menggunakan Adobe Photoshop, tidak dengan software lain. Oke, langsung saja kita buat sebuah mockup sebagai contoh. Di sini saya membutuhkan sebuah gambar layar HP atau layar komputer aja.
Saya download gambarnya dari sebuah situs. Nah, intinya saya ingin agar yang hitam ini bisa kita ganti sesuai kebutuhan gambarnya. Kita download dulu. Oke, sudah. Ini kita masukkan ke Photoshop. Nah, ini dibuka dulu kuncinya agar bisa kita edit. Kemudian karena di sini bentuknya masih JPG ya, jadi kita harus memotong bagian yang hitam ini. Caranya harus diseleksi terlebih dahulu. Bisa menggunakan Quick Selection Tool. Sorry, dipilih dulu kayaknya. Nah, bisa begini. Lalu klik delete. Nah, jadi segampang itu. Pokoknya kalau untuk urusan menghapus background, kalian bisa cari di Raja Tips ya. Nah, di sini ada dua tutorial. Yang pertama menghilangkan background secara online, yang kedua menggunakan Photoshop secara singkat dan mudah. Intinya untuk menghapus background ini banyak banget caranya. Tapi karena objeknya termasuk yang mudah, jadi kita cukup seleksi pakai Quick Selection Tool, lalu klik delete gitu. Nah, ini kan nggak mungkin kosong begini karena kalau mau diiklankan di situs mockup misalnya seperti ini kan harus diganti gambarnya dulu. Jadi saya ganti gambar pemandangan misalnya. Saya taruh ke layer 2. Nah, yang terpenting di sini adalah kita harus klik kanan lalu pilih Convert to Smart Object. Ini tujuannya adalah mengubah gambarnya menjadi placeholder yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, dengan begitu yang download mockup ini nantinya bisa mengeklik 2 kali pada placeholdernya. Kalian harus kasih keterangan ya. Misalnya saya kasih nama. Nah, gini. Jadi kalau misalnya mockup ini udah diupload di FreePik misalnya, terus ada orang download gitu, terus buka pakai Photoshop, jadi dia hanya perlu klik 2 kali di place your design here gitu. Klik 2 kali, di gambarnya maksudnya. Nah, terus orangnya bisa mengganti sesuai keinginannya. Save. Nah, dia akan langsung terganti. Jadi konsep mockup itu seperti itu. Nah, di sini saya hanya mencontohkan secara simpel saja. Hanya gambar yang diganti. Nanti kan bisa macam-macam, bisa backgroundnya, bisa tulisannya, bisa logo laptopnya gitu. Itu pun beda lagi kalau yang sedang dibahas mungkin baju atau desain tas gitu. Tapi saya ambil contoh yang paling gampang aja. Jadi dalam membuat mockup itu kalian harus membuat placeholder seperti ini. Kalau gambar biasa seperti ini, misalnya saya hapus lagi ya. Saya ulangi dari awal misalnya. Nah, ini kan masih hitam begini. Kita seleksi pakai pen tool ya, tekan huruf P. Tandai pojok-pojokannya. Nah, terus pilih selection. Oke. Terus pencet Ctrl J untuk menduplikat layer. Terus klik kanan dan pilih Convert to Smart Object. Nah, jadi intinya begitu. Nah, jadi pada intinya proses pembuatan mockup ini tergantung kreativitas dan kemampuan desain masing-masing orang. Untuk membuat desain seperti ini contohnya ya, kita harus belajar bagaimana cara membentuk dan membuat versi 3D-nya.
lalu membuat bayang-bayangannya dan macem-macem. Tapi kalau kalian pengen tahu proses pembuatan mockup, ya pertama desain dulu tentunya ya. Terus yang kedua tadi, membuat salah satu bagian atau beberapa bagian menjadi placeholder gitu. Nah, berhubung saya belum jago banget desain, jadi yang bisa saya contohkan yang seperti itu, yang super sederhana. Selebihnya kalian bisa belajar kepada desainer seperti Rio Purba. Nah, ini dia orangnya, ini adalah salah satu desainer terkenal di Indonesia. Untuk urusan desain kalian harus belajar kepada ahlinya. Di sini saya hanya mencontohkan bagaimana cara membuat mockup dan konsep dasar pembuatan mockup itu sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Di sini misalnya kalian punya sebuah gambar yang tidak simetris. Maksudnya lebih ke bentuk 3D. Jadi ini kan sedikit miring. Antara ukuran sebelah kanan dan kiri kan beda perspektifnya. Nah, kalau kini kan lebih susah lagi. Sekarang kita coba membuat mockup yang model desainnya seperti ini. Saya udah download tadi. Sekarang kita coba masukkan ke Photoshop. Nah, ini dia. Saya masukkan gambarnya ke Photoshop. Nah, sebelumnya kalian harus siapkan banner yang akan diisi di sini. Di sini saya udah mendownload sebuah banner untuk contoh aja ya. Nanti kalian juga harus sesuaikan panjang lebarnya. Nah, untuk mempersingkat waktu saya tidak akan mengaturnya. Saya cuma akan memotong bagian ini saja. Oke, ini kita seleksi. Tekan Ctrl C atau copy. Nah, pada desain ini kalian pilih menu filter, lalu vanishing point. Kemudian kalian klik batas-batas pinggirnya. Biar lebih rapi kalian juga harus zoom ya, tapi ini biar lebih cepet aja. Kemudian kalau di bagian sini mau ditambahin juga, kalian tekan tombol Ctrl, ditahan, lalu tarik garis yang di tengah ini. Nah, dia seperti gambar 3D, jadi ditekuk. Nah, biasanya orang akan melebihkan sedikit begini, biar kita lebih mudah merapikannya. Kalau udah, kalian paste gambar yang tadi, masukkan ke sini. Nah, secara otomatis dia akan masuk ke placeholdernya. Nah, kalau belum rapi seperti ini, masih ada bolong-bolong, kalian harus perbesar gambarnya. Untuk memperbesar, kalian harus menekan tombol T. Tekan Shift agar gambarnya tetap proporsional. Jadi sambil menekan tombol Shift, kalian sambil perbesar. Nah, jadi misalnya begini. Kalau udah, klik OK. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalian nanti bisa rapikan yang bagian belakang ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya cara membuat mockup sederhana dengan Photoshop ini. Kalau kalian mau produksi atau menjual mockup ini, kalian tinggal save dengan format PSD. Kemudian upload tempat di mana kalian akan menjual mockup ini. Oke, sekian video kali ini. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan. Video ini dibuat hanya untuk pengenalan sebagai pemula. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.